kesempatan untuk balas budi kepada rakyat Indonesia yang baik itu. Nah sekarang balas budi itu saya nyatakan, saya wujudkan dalam rangka mensukseskan pembangunan itu. Ya. Ya, pemirsa, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon melaporkan 49 nama calon pahlawan nasional ke Presiden Prabowo Subianto. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, pemirsa. Fadlizon menyatakan Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon ke Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 5 November. Salah satu yang dibahas adalah pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional kepada sejumlah tokoh. Fadli menyampaikan terdapat 40 nama calon pahlawan nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan yang merupakan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 nama menjadi usulan prioritas dari Dewan GTK. Salah satu yang diusulkan adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Fadli menyampaikan Soeharto memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional. Persyaratan tersebut seperti latar belakang, riwayat hidup, riwayat perjuangan, serta kontribusi untuk bangsa, dan telah diuji melalui beberapa tahap secara akademis dan ilmiah. Fadli menyatakan nama-nama yang dicalonkan juga berasal dari masyarakat. Usulan pun disampaikan secara berjenjang dari kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Fadli menyebut dari kajian mengenai calon pahlawan nasional itu, diantaranya Soeharto dinilai berjasa karena pernah memimpin serangan umum 1 Maret pada tahun 1949 saat agresi militer Belanda II dan operasi pembebasan Irian Barat. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat, ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan, ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, serangan umum 1 Maret 1949, itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran serangan umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rinciannya, nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan. Usulan mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional juga disampaikan Partai Golkar. Usulan disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Senin 3 November silam. Bahlil menyatakan usulan itu juga sudah ditetapkan dalam rapat internal partai. Menurut Partai Golkar, jasa Soeharto besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara. Dari melapor ke Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena Golkar berpandangan bahwa jasa Pak Harto ini cukup luar biasa. Dan Pak Harto adalah salah satu pendiri Partai Golkar, menjadi presiden 30 tahun lebih, waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus %, Indonesia terkenal dengan macam Asia di saat itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa. Sebelumnya pada 30 Oktober, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana telah menerima secara resmi daftar tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, kemudian juga juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Kamarudin. Selamat malam, Bang Sarmuji, Bang Kamarudin. Selamat malam. Selamat malam.
Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya ini akan langsung saja ke Bang Sarmuji ya, Bang. Ini kan nama Presiden kedua Soeharto sudah berkali-kali sebetulnya masuk dalam wacana calon pahlawan nasional, tapi selalu berakhir di tengah jalan kalau kita perhatikan begitu ya. Nah, sekarang lewat Partai Golkar, dukungannya juga langsung kepada Presiden Prabowo Subianto begitu ya disegerahkan. Seberapa yakin menurut Anda terwujud dan apa kemudian dasar Partai Golkar ini mengajukan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional, Bang Sarmuji? Ya, kami kali ini agak optimis ya, Pak Harto akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Situasinya saya yakin sudah memungkinkan. Yang terlihat sekarang, masyarakat juga mengingat jasa-jasa besar Pak Harto dalam memajukan Indonesia. Kami banyak mendengar cerita dari orang tua kami bagaimana kondisi sebelum Pak Harto memimpin Indonesia, dan lalu kami juga merasakan langsung bagaimana Pak Harto menjadikan Indonesia menjadi negara yang relatif jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Di tahun-tahun 60-an itu Indonesia mengalami krisis ekonomi, bukan hanya krisis ekonomi seperti sekarang, tapi krisis pangan dalam pengertian yang sebenarnya. Bahkan di desa kami, di kampung kami di Surabaya, padahal waktu itu masih desa, masih banyak tumbuh suwak, tumbuh ubi, tumbuh talas begitu. Tapi krisis pangan itu kata bapak saya terasa sekali, sampai makanan yang tidak layak makan, ada namanya pohon api-api di daerah pesisir. Itu ada buah namanya gopel yang sebenarnya tidak layak untuk dimakan, tetapi karena krisis pangan, buah yang tidak layak dimakan itu dimuliakan sedemikian rupa, artinya di treatment sedemikian rupa, sampai bisa dimakan, saking karena krisis pangan. Demikian juga orang berpakaian, sampai karung goni itu dipakai sebagai bahan baju, dan itu semua sudah menjadi cerita yang turun-temurun diwariskan dari generasi ayah saya kepada saya waktu itu diceritakan, dan itu juga saya yakin juga bagian dari sejarah yang tidak bisa diingkari. Lalu tampillah Pak Harto melakukan strategi pembangunan yang sangat baik dengan trilogi pembangunan, lalu ada Bimas untuk masyarakat petani, pupuk dicukupi, saprodi dicukupi, akhirnya bahkan bukan hanya kita keluar dari krisis pangan, bahkan kita bisa bersuasembada pangan. Itu semua tidak bisa diingkari. Demikian dengan kemajuan teknologi kita, bahkan kita bisa membuat pesawat terbang yang sangat disegani. Saya masih ingat betul bagaimana seluruh rakyat Indonesia menyambut gembira kelahiran Tetuko, nama pesawat yang diluncurkan pertama kali oleh industri pesawat terbang Nusantara di Bandung. Itu semua sangat membanggakan. Indonesia sangat disegani di Asia waktu itu. Dari yang semula sangat terpuruk, bahkan inflasinya pun sampai 650%. Itulah keberhasilan Pak Harto yang saya pikir memori kolektif masyarakat akan tetap mengingat jasa-jasa Pak Harto sebagai bapak pembangunan. Oke, baik, jasa besar dari Presiden kedua, Presiden Soeharto, begitu seperti yang Anda sampaikan, mulai dari keluar dari krisis, kemudian menjadi negara yang disegani, dari yang terpuruk menjadi disegani, begitu ya, ada sebuah transformasi di sana. Saya juga ingin ke Bang Kamarudin, begitu, yang juga kalau dari PSI sendiri, ini menilainya seperti apa Bang Kamarudin, sehingga Presiden kedua, Presiden Soeharto, ini layak menjadi pahlawan nasional. Apa alasan yang paling utama di balik sikap tersebut, Bang Kamarudin? Ya, yang pertama-tama ya Pak Harto ya dan juga Gus Dur itu masuk dominasi ya menjadi calon pahlawan nasional. Ya. Dua orang ini merupakan tokoh bangsa ya, pernah memimpin negeri ini. Ya, tentunya beliau banyak berjasa ya. Di dalam membangun negeri ini. Ya tentunya ya dalam rangka beliau memimpin tentunya ada juga ya kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Ya. Pada prinsipnya ya PSI ya
mendukung ya Pak Harto dan Gus Dur untuk menjadi calon pahlawan. Iya. Saya kira itu. Ya. Oke, baik. Jasa-jasa beliau itu luar biasa ya dalam membangun bangsa ini. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya juga ke Bang Sarmuji. Bang Sarmuji, ini kan Ketum Golkar mengajukan langsung begitu ya kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, pada saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 3 November lalu begitu ya, apa tanggapan dari Presiden Prabowo, Bang Sarmuji? Ya, Ketum tidak menceritakan secara spesifik ya, tapi Pak Presiden, Pak Prabowo, saya yakin orang yang sangat objektif terhadap masukan, dan Pak Prabowo pasti juga akan melihat bagaimana rekam jejak Pak Harto pada masa-masa yang lalu, dan pasti beliau juga merasakan bagaimana Pak Harto bisa memajukan Indonesia. Bahkan, mohon maaf, sebenarnya banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Harto itu kemudian saya merasa itu menginspirasi Presiden Prabowo untuk menyusun program-program yang pro rakyat. Misalkan sekarang Pak Presiden menginginkan ada swasembada pangan, dan itu saya meyakini itu juga bagian tak terpisahkan dari kelanjutan program Pak Prabowo. Contohnya apa? Contohnya Pak Presiden Prabowo sekarang mencukupi pupuk sedemikian rupa, menurunkan harga pupuk sampai 20%, itu saya yakin juga bagian dari kelanjutan perjuangan Pak Harto. Tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin bahwa ada sisi kemanusiaan, ada kelemahan. Setiap orang pasti punya kelemahan. Bahkan yang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional pun, kalau diteliti ya pasti juga punya kelemahan juga. Jadi, yang menarik juga. Iya, yang menarik juga tadi kalau Anda sebut begitu ya dari Bang Sarmuji adalah dari sisi kelemahannya juga. Nah, saya ingin ke Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, ini juga ada suara yang kontra terkait pengajuan Soeharto, Presiden kedua, Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional. Bagaimana tanggapan dari PSI? Ya, kita ini dalam rangka bernegara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural tentunya ya. Begitu juga ya dalam rangka pencalonan Pak Harto dan Gus Dur sebagai calon pahlawan nasional, tentunya pasti ya ada pro kontra ya, dan itu harus kita hargai ya. Negara kita merupakan negara demokrasi ya, yang tentunya semua orang mempunyai pandangan masing-masing ya. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita menghargai ya pemimpin-pemimpin bangsa kita ya. Seperti Pak Harto ini kan luar biasa juga ya dalam rangka menurunkan inflasi ya dari 600% gitu ya sampai dengan sangat signifikan penurunan inflasi pada masa transisi dari zaman Orde Lama ke Orde Baru ya. Ini juga harus kita hargai ya. Tentunya yang namanya manusia ini tentunya ya semua pemimpin ada kelebihan dan kekurangan, dan itu merupakan merupakan sejarah perjalanan sejarah bangsa kita ya. Begitu juga dengan Gus Dur ya. Tentunya juga beliau banyak jasa-jasa beliau ya untuk bangsa dan negara ini. Maka oleh karena itu seperti kata Pak Jokowi gitu ya, kita harus menghargai dan menghormati semua pemimpin kita ya, dalam rangka beliau dicalonkan ya sebagai pahlawan nasional. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau begitu saya juga ingin tanggapannya kalau dari Bang Sarmuji seperti apa melihat pro dan kontra. Ada yang kontra juga nih terkait dengan usulan Presiden Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional. Menurut Anda bagaimana? Ya, pro dan kontra itu sebenarnya biasa saja ya. Jadi bukan merupakan sesuatu yang istimewa. Setiap ada pembahasan tentang pahlawan nasional, pasti orang akan menelisik sisi-sisi kelemahan. Itu sudah pasti. Tetapi itu semua tidak bisa menghapus fakta tentang jasa besar Pak Harto dalam memajukan Indonesia. Dan saya juga melihat barangkali yang kontra juga ya ada sejarah masa lalu juga barangkali yang dirugikan dengan kebijakan Pak Harto. Dan tugas kita sebagai pewaris sejarah generasi yang hidup sekarang,
bagaimana kita bisa, istilahnya Pak Harto sendiri, bisa mikul dhuwur mendem jero, bisa memuliakan para pemimpin kita dengan mengingat jasa-jasa besar beliau. Saya kalau Golkar misalkan, Golkar kan juga mendukung Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Saya sudah statement kemarin, Golkar di samping mendukung Pak Harto juga mendukung Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Padahal Gus Dur pernah melakukan pembubaran Partai Golkar. Tapi buat kami itu adalah sejarah masa lalu. Kita tidak mengingat itu. Yang kita ingat adalah jasa Gus Dur, bahwa Gus Dur adalah bapak pluralisasi, Gus Dur adalah cermin kebinekaan masyarakat Indonesia. Gus Dur sangat memperjuangkan minoritas. Itu yang kita lihat saat ini itu. Indonesia butuh inspirasi banyak dari tokoh-tokoh besar kita. Dan penetapan Pak Harto sebagai pahlawan nasional akan menginspirasi anak-anak muda saat ini. Bahwa ketika kita menjabat, kita harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Demikian juga dengan Gus Dur, menginspirasi kita semua. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan persatuan Indonesia dalam kebinekaan. Itu semua adalah inspirasi-inspirasi yang harus kita raih dengan menjadikan Pak Harto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Artinya Partai Golkar ini sudah memisahkan begitu ya, walaupun sejarahnya ada sejarah yang memang kurang menyenangkan, namun tetap memisahkan antara penyelesaian dari dosa sejarah dengan penghargaan terhadap jasa-jasa yang sudah dibuat, begitu ya Bang? Iya, dan Pak Harto kan clear sebenarnya. Pak Harto tidak ada tuntutan hukum, bahkan pernah dilakukan penyelidikan, tapi dihentikan oleh Kejaksaan Negeri di Jakarta ini. Kan sudah clear, nggak ada lagi problem hukum di Pak Harto. Gus Dur juga demikian, tidak ada lagi problem hukum. Jadi kedua beliau memang layak untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional, dan ini akan menginspirasi anak-anak muda saat ini. Kalaupun ada orang yang pernah barangkali karena kebijakan dirugikan, atau barangkali yang paling ekstrim tersakiti, ya kita harus berusaha bagaimana itu tidak menjadi dendam sejarah. Toh semua yang ada sekarang, kita tatap masa depan Indonesia dengan mencatatkan sejarah yang kita ambil dari masa lalu. Kita nggak apa-apa, kita ingat nggak apa-apa. Tapi itu semua tidak menghapus jasa-jasa para tokoh-tokoh besar bangsa yang mau kita tetapkan sebagai pahlawan nasional. Oke, baik. Tentu akan kita nantikan juga begitu ya, mengingat mendekati dari Hari Pahlawan begitu ya, nanti juga akan disampaikan pada 10 November mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah benar untuk kemudian juga Presiden kedua Republik Indonesia Pak Soeharto ini akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional kita begitu, dari jasa-jasa yang sudah dia berikan kepada Republik kita untuk rakyat kita juga. Terima kasih atas pandangannya Bang Sarmuji dan juga Bang Kamrudin. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati, para undangan dan hadirin. Cari kesempatan untuk balas budi kepada rakyat Indonesia yang baik itu. Nah sekarang balas budi itu saya nyatakan, saya wujudkan dalam rangka mensukseskan pembangunan itu. Pemirsa, seorang prajurit TNI Angkatan Darat Prada Hairul Muhammad Nail yang